Berbeda dengan Yahudi ini loh. Kecenderungan itu termasuk Anda belanja itu harus ada iman. Anda belanja kepada tetangga, ibu sebelah Pak Haji atau ibu fakir muslim, itu lebih bagus, mahal 500 rupiah, nggak ada masalah, daripada Anda membeli ke toko-toko milik orang yang memusuhi Islam, memusuhi Nabi Muhammad. Naudzubillah. Awas, kita perlu cemburu sekarang. Kalau saya harus beli airnya milik yang memusuhi Islam, lebih baik saya haus. Apa air yang Anda minum saat ini? Lihat. Kita perlu membangkitkan toko-toko saudara kita, dagangan saudara kita, tetangga kita. Sisi lain harus jujur juga umat Islam. Bagaimana meningkatkan produksi, kualitas produksi mereka harus. Kalau bicara tentang iman, di sini kecemburuan. Nah ini, kecemburuan kita dengan saudara kita. Hari ini apa yang terjadi di Myanmar, di Palestina, di Syria, di Palestina. Siapa yang memerangi Palestina? Orang yang mengabaikan dengan kitab namanya Taurat. Taurat sudah berubah. Ahli kitab, orang Yahudi memerangi. Dari mana dana mereka? Dana mereka adalah sumbangan patungannya kaum muslimin di dunia. Mereka komunitasnya sedikit. Mereka tidak punya mesin uang kecuali di saat mereka meletakkan usaha-usaha di tempatnya kaum muslimin. Produk-produk yang disebarkan ke penjuru dunia yang membeli adalah kaum muslim, Pak Haji dan Ustadz. Itulah keuntungannya untuk biaya mereka. Maka kalau Anda salah belanja, sebetulnya Anda memerangi saudara Anda kalau Anda tidak punya kesadaran. Maka sadar belanja itu penting. Dan kami menghimbau kepada semua ustadz harus berani menyampaikan yang demikian ini. Produk luar, produk musuh-musuh Islam. Jadi produk musuh Islam ada 3. Yang satu boleh kita beli, bahkan harus untuk bersaing dengan mereka. Contohnya alat perang untuk pertahanan dan sebagainya, boleh kita beli produk-produk Yahudi, produk-produk orang musuh kita, nggak apa-apa, agar kita bersaing dengan mereka. Termasuk alat-alat teknologi, alat-alat canggih teknologi untuk pembangunan dan sebagainya, alat-alat berat dan sebagainya. Termasuk ya alat untuk bersaing. Urusan teknologi, karena kita belum punya, ambil teknologi mereka untuk merangi mereka, oke. Ini adalah yang wajib sama yang boleh-boleh saja. Adapun yang tidak boleh dan itu bisa mengeroposkan iman kita adalah kita membeli produk mereka yang saudara kita juga sudah punya. Air aja kok beli air kafir. MUI sekarang, produk-produk yang dijual di dunia ini yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang, haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dan saya ikut fatwa itu. Bikin listnya, viralkan dari sekarang, list makanan-makanan, barang-barang semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi, jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka, yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian. Yang terjadi justru sebaliknya. Itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau. Kata beliau, bagaimana kalau barangnya itu sudah dibeli sejak lama? Kata beliau, barang yang sudah kita beli ada di rumah, produk-produk yang itu pabriknya mendukung Israel, tetap kita pakai, jangan dibuang, mubadir. Jangan dibuang, tetap dipakai. Tapi setelah itu jangan beli itu lagi. Begitu. Jadi bukan yang ada dibuang, enggak. Atau kita di toko-toko itu kita borong kemudian kita buang, enggak ada gunanya. Itu. Tetap kita pakai yang sudah ada, kita pakai, kita manfaatkan. Setelah itu jangan beli lagi. Waduh, nanti kalau diboikot, pabriknya akan melakukan PHK besar-besaran.
Gimana nasib karyawan ini, makan apa nanti? Kata beliau, ini masalah besar, masalah seluruh umat Islam. Kita itu wajib mengorbankan seluruh harta kita demi menyelamatkan satu orang muslim. Menyakiti satu muslim, jangankan membunuh, bukan membunuh ini, menyakiti satu muslim saja, menyakiti perasaan satu muslim, dosanya lebih besar dibanding menghancurkan Ka'bah sampai tidak tersisa. Apalagi membunuh, apalagi yang dibunuh ribuan. Lah kita membeli, ini membantu mereka. Itu. Dan urusan rizki tidak usah ragu, dipecat dari pabrik ini memangnya rizki hanya dari situ. Yang ngasih rizki Allah, bukan pabrik, bukan perusahaan. Tertutup dari jalan ini, ada jalan lain. Cuman repot memang kalau yang diomongi orang pikirannya dunia tok. Ini tidak ada kepedulian kepada agama, tidak ada kepedulian kepada umat, tidak ada kepedulian kepada sesama muslim. Itu. Jadi nggak masalah kita kehilangan dunia seisinya demi menyelamatkan muslim, itu tidak ada masalah, kata beliau. Jadi wajib kita memboikot produk-produk mereka, bukan hanya sekarang, selamanya sudah. Yang sudah ada silakan digunakan, setelah ini jangan pernah beli lagi. Terserah, pabriknya mau tutup, tidak masalah, pabriknya tutup, tidak masalah. Kemudian ada pertanyaan lanjutan berkaitan dengan tadi, bagaimana kalau kita tidak tahu ini produk Israel apa tidak. Nah, yang dibahas, yang wajib kita boikot itu yang jelas-jelas produk yang mendukung Israel. Jadi barang-barang yang dipastikan perusahaannya ini adalah pendukung Israel, menyokong Israel, yang dipastikan, yakin, jelas, pasti. Nah, itu yang wajib kita boikot. Kalau yang ragu, tidak jelas ini pendukung apa enggak, katanya pendukung, katanya bukan, tidak jelas, maka tidak wajib diboikot. Tapi sebaiknya dihindari, cari yang jelas-jelas bukan pendukung begitu saja. Jadi yang dipastikan itu menyokong Israel, itu yang wajib diboikot. Yang tidak jelas maka tidak wajib, cuman sebaiknya kita tidak beli itu. Kenapa? Ini termasuk bagian dari warok. Warok ini adalah pondasi utama agama kita. Orang yang agamanya dibangun di atas warok akan kuat. Tapi kalau tidak dibangun di atas pondasi warok, maka gampang roboh. Warok itu ada kelas-kelas. Ada waroknya orang adil, yaitu meninggalkan yang haram. Pokok tidak haram diambil, yang haram aja yang ditinggalkan. Ini warok minimal, ini waroknya orang adil. Ada warok level kedua, waroknya orang saleh. Nah pokok adil tapi saleh, yaitu meninggalkan yang syubhat. Haram ditinggalkan, syubhat ditinggalkan, hanya ngambil yang mubah, yang halal. Yang ketiga, waroknya orang yang bertakwa, muttaqin. Ini meninggalkan yang sebagian perkara mubah karena takut terjerumus kepada yang syubhat atau yang haram. Tidak semua mubah dilakukan. Ini. Kemudian yang keempat, waroknya siddiqin. Mereka hanya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala dijauhi. Yang pertama, siapapun yang mengaku muslim di masa sekarang bukan pilihan, wajib membela Palestina. Bukan pilihan ini. Sekarang bukan pilihan, wajib membela Palestina. Bukan pilihan ini. Ini bukan pilihan. Dan bukan saatnya sekarang mencari-cari mungkin karena ini, mungkin karena itu. Umat Islam lagi dibantai. Mau umat Islam yang dahulu menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Kondisi teman-teman kita sekarang di Palestina mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Bagaimana kalau kita orang Indonesia tiba-tiba melawan dan memberontak terhadap pemerintah Belanda pada saat itu? Kita disalahkan? Tentu saja tidak. Negara kita kok. Tanah air kita dirampok. Nah begitu keadaan orang Palestina. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang di media mengatakan, oh kan orang Palestina yang duluan menyerang. Loh mereka dijajah. Masa kita dulu kalau kita serang Belanda karena mereka jajah lalu kita disalahin? Kan lucu kan? Kan tidak mungkin. Jadi ini bukan opsional sekarang. Bukan mengatakan oh itu bukan masalah saya. Nggak bisa, wajib. Allah akan tanya kita. Per individu apa yang sudah kamu lakukan buat saudaramu di sana? Minimal dengan doa. Hanya angkat tangan modalnya. Berdoa memuji Allah lalu memuji salawat kepada Nabi SAW. Doakan agar Allah berikan kepada mereka solusi. Begitu juga dengan Allah binasakan musuh-musuhnya. Karena memang Nabi SAW mendoakan kebinasaan buat musuh. Ya. Ini satu sisi. Jadi tidak boleh kita sekarang menganggap ini bukan masalah kita. Ini masalah umat Islam. Kita ini harus seperti satu jasad kata Nabi SAW. Kalau satu luka, jari kita kena pisau misalnya. Kata Nabi SAW seluruh jasad itu akan demam. Harusnya begitu.
Siapapun muslim di muka bumi ini syahadat dari keturunan suku manapun, tinggal di wilayah manapun, kapan dia terganggu, maka sudah harus kita bela. الوضع الآن بين مسلم وكافر صح ولا لا؟ الوضع الآن بين يهود غاصبين كفار وبين مسلمين، ويجب على كل مسلم أن يقف في صف من؟ مسلمين. ومن تلفظ بلفظ فيه إعانة لليهود على المسلمين فهو كافر مرتد، لأن هذا من نواقض الإسلام. انتبه، بعض الناس يكره مثلا حماس والأحزاب، قال خلي يسوون فيهم، هذا كفر ردة، لأن هذا مسلم. فالحرب الآن بين مسلم وكافر. ما الواجب علينا؟ ندعم المسلم، هذا ما في خلاف بين المسلمين، ندعمه وجوبا بالدعاء، أقل شيء الدعاء، بالنصرة بالمال بالغذاء. اللهم أغث عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا، اللهم احفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم اغث إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لهم سندا ونصيرا، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وآوي يا رب العالمين لنا في غزة يا رب العالمين. اللهم احفظ أطفالنا ونساءنا ورجالنا، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وظهيرا، اللهم فرج كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ومدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، وانزل عليهم سكينتك، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم شاف جرحانا وداوي مرضانا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. اللهم أغث عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا، اللهم احفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم اغث إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لهم سندا ونصيرا، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وآوي يا رب العالمين لنا في غزة يا رب العالمين. اللهم احفظ أطفالنا ونساءنا ورجالنا، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وظهيرا، اللهم فرج كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ومدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، وانزل عليهم سكينتك، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم شاف جرحانا وداوي مرضانا،